Halo semua, di sini kita akan berikan informasi tentang galaksi antariksa. Ya, sebelum lanjut sekali lagi yang belum klik tombol subscribe harus sekarang juga. Sekarang, kita telah berada 8 miliar tahun cahaya jauhnya dari bumi. Kita telah sampai di suatu tempat yang sangat asing bagi kita. Ada lebih banyak galaksi di sini. Namun, semua galaksi di sini tampak berbeda dari galaksi yang kita temui sebelumnya. Mereka berukuran kecil, compang-camping, seperti baru saja dicabik-cabik. Dan mereka saling dekat satu sama lain. Di sini kita sudah berjarak sangat jauh dari rumah kita, seakan kita sedang memutar waktu ke masa lalu, mendekati sebuah awal, mendekati sebuah ketiadaan. Di sini kita sedang melihat galaksi-galaksi ini, seperti ketika bumi rumah kita belum lahir di alam semesta ini. Galaksi yang ada di depan kita ini masih sangat muda, dan mereka sedang tumbuh menjadi galaksi yang besar dengan berbagai bentuk. Mungkin suatu saat nanti, di antara galaksi ini akan ada suatu peradaban kehidupan, seperti manusia saat ini. Galaksi ini masih sangat primitif, mereka belum terbentuk, seperti plankton yang melayang di kedalaman laut yang gelap. Awan yang terbentuk dari debu dan gas, berputar untuk bergabung membentuk benih dari galaksi. Jutaan galaksi muda yang ada di depan kita kali ini menunjukkan jalan kepada kita bahwa kita semakin dekat dengan ujung alam semesta, menunjukkan awal dari segalanya. Dari jarak yang sangat jauh ini, kita masih mendapatkan kabar dari tim yang lain. Tim yang memiliki misi sama seperti kita, namun mereka bertugas menjelajah untuk meneliti bintang-bintang di alam semesta ini. Kabar dari mereka, yaitu mereka menemukan sebuah bentuk kehidupan yang sangat maju di suatu planet. Suatu peradaban yang lebih modern dari manusia, memiliki kecerdasan yang luar biasa, dengan kendaraan yang sudah mampu memanfaatkan teknologi teleportasi. Yang lebih mengagetkan, pesawat mereka berbentuk cakram atau piring terbang. Mereka menghuni semua tempat di planet tersebut, di permukaan tanah, permukaan laut, di kedalaman lautan, bahkan di atmosfer planet tersebut. Suatu saat kita kembali dari misi ini, kita akan mengunjungi planet tersebut. Mungkin saja, peradaban kehidupan tersebut yang sudah menyelamatkan kita beberapa waktu yang lalu. Kita melanjutkan perjalanan, terus melaju semakin jauh dari rumah kita. Di sini sangat gelap. Kita sampai di suatu zaman gelap di alam semesta. Dari kejauhan terlihat sebuah cahaya. Namun tunggu dulu, ini bukan cahaya biasa. Ini adalah cahaya dari sisa ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta ini. Ledakan yang berasal dari sebuah partikel yang sangat kecil, seukuran subatomik. Bagian terkecil yang bahkan dapat kita genggam dengan tangan. Gumpalan atom ini semakin lama semakin padat dan panas. Alam semesta yang maha luas dan besar ini berasal dari sini. Inilah Big Bang, dan inilah tujuan kita selama ini. Ujung dari alam semesta, awal dari segalanya, awal dari kekosongan menjadi sebuah isi yang ada. Dari sinilah kita semua berasal. Manusia diciptakan dari segumpal tanah,
dan tanah terbentuk juga dari Big Bang. $80 miliar triliun mil dari bumi jaraknya. Di sini kita seakan memutar waktu 13,7 miliar tahun yang lalu. Kejadian Big Bang tentu saja tidak hanya kebetulan saja. Tentu saja ada yang mengatur di balik sistem yang sangat sempurna ini. Apalagi kalau bukan Tuhan yang Maha Agung dan Esa. Otak kita tentu tidak akan pernah sanggup menemukan bagaimana cara Tuhan menciptakan ini semua. Dari sebuah titik atom menjadi sebuah proses terbentuknya alam semesta yang sangat luas ini. Kita masih dapat melihat sisa ledakan ini saat kita melihat sinyal statis dari televisi. Ledakan tersebut mengeluarkan sejumlah besar energi yang tersimpan di alam semesta. Selanjutnya, berkembang dan membentuk kembali ke bentuk sekarang dan terus berkembang, menciptakan ruang, waktu, materi, dan tentu saja seluruh alam semesta kita ini. Atom hidrogen yang terbentuk saat ledakan terjadi, semakin lama semakin banyak, dan berkumpul membentuk awan debu dan awan hidrogen, atau yang disebut nebula. Awan hidrogen yang bertambah padat dan memanas inilah yang menjadi pembentuk bintang-bintang yang bertaburan di alam semesta. Bintang-bintang tersebut kemudian berkumpul dan membentuk kelompok, sehingga tercipta galaksi. Dari situlah terciptanya tata surya, termasuk bumi. Disinilah perjalanan kita berakhir, dan alam semesta berawal. Saat kita mendekat ke arah partikel Big Bang yang seukuran subatomik tersebut, tiba-tiba pesawat kita mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Pesawat kita seperti dibentalkan dengan sangat kencang. Hingga kita tersadar, kita sudah masuk ke dalam suatu ruangan yang sangat sunyi dan senyap. Pesawat kembali tersedot oleh sesuatu. Kita melaju dengan sangat cepat. Saat keluar, kita sangat kaget. Kita sudah sampai di sebuah orbit planet berwarna merah. Terdapat gunung yang sangat besar dan tinggi di planet ini. Tunggu dulu, apakah ini planet Mars dengan gunungnya yang bernama Olympus Mons sebagai gunung tertinggi di tata surya kita? Benar saja, inilah planet Mars. Planet keempat di tata surya kita. Kita di orbitnya sekarang. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita melewati ruang 5 dimensi? Ataukah kita sudah tidak sengaja terteleportasi? Kita belum tahu jawaban dari kejadian ini semua. Namun saat ini, yang kita inginkan hanya pulang ke bumi, ke rumah kita, ke keluarga kita, bertemu semua orang yang kita cintai, dan menghirup segarnya udara di pagi hari, dengan ditemani hangatnya sinar mentari. Namun masihkah ada itu semua? Karena kita sudah melakukan perjalanan, menembus ruang dan waktu yang sangat lama dan jauh.